pada hari ini yang lainnya eh izin memperkenalkan sekali lagi saya Elizabeth dari PCA perwakilan PCA Himbio Unpad yang akan menjadi memandu kegiatan ini. Nah, mungkin untuk mengaktifkan waktu pemakaiannya bisa saja Kang. Baik untuk waktu dan waktu saya persilahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Elizabeth. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarakatan min indillah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad addal amanah wa balagha risalah wal ummah fi sabilil jihadiyah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan ya pematerian pada ini. Serta salam tak lupa kita curah limpahkan kunjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islam yang terang benderang pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi kita yang hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan membahas secara ringkas tentang kepemimpinan dan keanggotaan dalam Islam, konsep, tanggung jawab, dan implementasi. Boleh di selanjutnya? Di next selanjutnya merupakan satu atau salah satu pentingnya kita ada di dalam organisasi atau di dalam satu jamaah atau di dalam satu komunitas teman-teman semuanya. Karena diriwayatkan oleh Imam Malik di karyanya dalam Muwatta, kita kan wajib bagi kalian untuk bersama jamaah atau bersama-sama teman-teman dan jauhilah perpecahan karena serigala hanya memangsa domba yang terpencil dari kawanannya atau serigala nggak akan memangsa domba yang berkawan atau bergerombol. Pas serigala itu akan menerkam atau mengincar domba yang sendirian. Maksudnya di sini teman-teman semuanya, bahwasannya dengan bersama kita itu bisa kuat, dengan bersama-sama kita itu bisa selesaikan segala macam permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Boleh di next selanjutnya. Lalu memasuki selanjutnya itu dalil yang yang kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat ke-30, yaitu pemimpin dalam Islam ya. Jadi Allah itu bilang ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan manusia itu khalifah di bumi. Nah, para malaikat ini berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi teman-teman semuanya, dalam awal penciptaan kita, Allah itu udah punya tujuan bahwasannya manusia itu bakal dijadikan khalifah atau pemimpin atau secara bahasa manajerialnya adalah manajer. Jadi tugas manusia itu di muka bumi itu memanage atau mengatur segala sumber daya yang Allah berikan gitu ya di muka bumi kepada manusia, sumber daya alamnya. Makanya mungkin di pematerian sebelumnya kita udah belajar adab, makanya khalifah yang baik atau manusia yang baik itu bisa menempatkan atau bisa mengelola bumi ini secara beradab atau bisa dibilang sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan fungsinya dan tidak serakah gitu ya. Tapi di awal penciptaan kita ini makin meragukan karena kan juga bahwasanya manusia itu punya tabiat-tabiat buruk gitu ya kalau memang manusia ini tidak beradab gitu. Tapi ternyata Allah bilang, semuanya Allah mengetahui apa yang malaikat atau kita tidak ketahui. Jadi pastinya ini adalah ultimate purpose gitu ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi pemimpin. Jadi by default kita tuh sudah di design, kita tuh punya tools bagaimana kita bisa memimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Boleh di next selanjutnya?
Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi kenapa sih pemimpin itu harus ada. Jadi di dalam satu jamaah atau di dalam satu komunitas atau di dalam satu kelompok itu mesti ada pemimpinnya. Kalau misalnya komunitas atau organisasi atau sebuah kumpulan gak ada pemimpinnya, maka bisa dibilang nanti kumpulan itu bakal nggak tahu arah mau dibawa kemana kumpulannya. Nah, urgensi pemimpin itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah decision maker atau dia penentu apa namanya kebijakan atau keputusan, dan yang kedua adalah penentu arah. Kalau di slide teman-teman bisa baca, yaitu sebagai pemeran utama dalam menentukan keputusan-keputusan yang krusial yang akan dijalani berdasarkan segala pertimbangan yang ada. Jadi pemimpin jadi penentu gitu. Meskipun pemimpin itu nggak bisa menentukan ujuk-ujuk sendiri ya, pasti dapat banyak insight, banyak dapat masukan dari banyak dari anggota-anggotanya. Tapi yang terpenting adalah pemimpin harus bisa menjadi decision maker, harus bisa terlatih untuk bisa menentukan sebuah keputusan yang bijaksana tentunya. Lalu yang kedua adalah penentu arah. Yakni sebagai pemeran utama yang paling memahami arah tujuan organisasi dan berusaha membawa organisasi dan segala yang ada di dalamnya sampai ke tujuan yang sudah ditentukan. Nah, jadi penentu arah ini juga penting teman-teman. Jangan sampai kita ikut organisasi atau ikut komunitas atau ikut himpunan dan segala macamnya, tapi kita nggak tahu arahnya mau dibawa kemana nih himpunannya. Apakah ke arah yang lebih baik kah, atau ke arah yang jelas, atau arah yang ngalir aja, atau yang lain sebagainya. Ini ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi flow organisasi atau flow sebuah komunitas atau perkumpulan itu bisa dilihat keefektifannya dari seberapa efektif pemimpin ini bisa menjadi decision maker dan penentu arah dari suatu komunitas atau kelompok. Boleh di next selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah aspek penting ya dalam menjadi pemimpin. Ada 4. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua profesional, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah moral. Sebagai umat beragama, kita pastinya kan cara spirit menjadi salah satu yang penting karena spiritual ini bisa menentukan, bisa nilai-nilai. Jadi organisasi itu bisa dibangun dari value, dari nilai-nilai luhur yang dibawa sama pemimpinnya gitu ya. Jadi sebuah organisasi itu bisa jadi baik dan bisa jadi bejat pada akhirnya bagaimana dilihat dari kepemimpinan spiritualnya dari si pemimpin. Lalu yang kedua adalah profesional. Jadi memastikan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin. Profesional itu dia tuh mengerjakan sesuatu sesuai dengan tupoksinya. Dia tuh bisa memimpin, bisa memanage, bisa memberi motivasi yang sebagaimana mestinya harusnya pemimpin bisa melakukan tersebut. Lalu yang ketiga adalah sosial, yaitu membangun hubungan yang kuat guna menyatukan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuan orang berkumpul gitu ya menjadi satu komunitas yang sama atau organisasi yang sama adalah dia tuh punya kesamaan visi, punya kesamaan tujuan gitu ya. Jadi organisasi itu bisa menuju ke tujuannya, bisa mencapai cita-citanya, bisa mencapai goals-nya kalau mana pemimpinnya ini bisa memanage dengan baik sumber daya manusia dan keunikan-keunikan dan juga skill yang SDM itu punya untuk bisa memajukan organisasi atau komunitas tersebut. Lalu yang terakhir ada moral, yaitu untuk apa moral? Yaitu untuk menjaga kepercayaan serta prinsip etika, adab, dan tanggung jawab sosial. Jadi mungkin banyak teman-teman melihat banyak zaman sekarang pemimpin yang tidak bermoral ya. Dan teman-teman jangan sampai menjadi pemimpin yang seperti itu, yang tidak melihat situasi orang-orang yang dipimpin, tidak melihat situasi komunitas yang dipimpinnya, dan akhirnya sekedewe kalau bahasa Jawa Timurannya sekarang PDW dia memimpin suatu kita, tidak melihat, tidak bermoral istilahnya, tidak berperi kemanusiaan atau minim empati. Boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa skill yang patut teman-teman pelajari gitu ya, guna teman-teman bisa meningkatkan leadership teman-teman semuanya. Yang pertama adalah listening skill. Nah, maksudnya listening skill ini bukan untuk ini ya, bukan buat tes TOEFL atau segala macamnya. Tapi listening skill ini maksudnya tuh bukan hanya mendengarkan, tapi kita lebih dari itu. Kita tuh bisa mencerna, bisa memahami, dan kita bisa mendapatkan, kita bisa apa istilahnya? Kita bisa memahami secara dalam apa yang dipesankan
kepada kita gitu, apa yang disampaikan kepada kita. Dan ini merupakan salah satu skill yang cukup sulit untuk dilatih ya teman-teman semua. Karena kalau misalnya teman-teman lihat semuanya negotiation skill, public skill, delegation skill itu ada kelasnya. Bahkan public speaking lah. Public speaking skill itu banyak kelasnya. Tapi apa? Listening itu nggak pernah ada kelasnya gitu. Jadi listening skill ini perlu buat yang laki-laki terutama mungkin perempuan sering banget ngedengerin curhatan teman-temannya dan dengan sabar bisa mendengarkan semua emosi yang dikeluarkan sama teman-temannya. Tapi di laki-laki ini cukup sulit karena biasanya kalau laki-laki mendengarkan cerita nggak sabaran untuk bisa nge-counter itu dengan ceritanya dia gitu. Sesama laki-laki aku bisa sedikit paham lah ya. Jadi listening skill itu penting. Kita diam, kita beri ruang anggota kita mau menceritakan apa atau mungkin apa namanya konstituen kita mau menyampaikan apa dan pada akhirnya kita harus memahami apa yang dimaksud oleh mereka semua. Lalu yang kedua sudah pasti adalah public speaking ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu bisa mengejawantahkan, kita bisa menyampaikan secara jelas dan bisa diterima oleh banyak orang tentang apa yang kita ingin bawa gitu ya. Value apa yang ingin kita tanam di organisasi ini. Lalu yang ketiga adalah negotiation skill. Nah, ini juga merupakan salah satu keterampilan dalam organisasi yang pada akhirnya kita tuh bisa dapat keputusan yang win-win solution gitu. Jadi tidak merugikan organisasi kita dan kita pun tidak merugikan orang lain gitu. Lalu yang keempat ada delegation skill. Ini adalah keterampilan dalam mengenali keahlian orang dan dapat menempatkannya di posisinya yang sesuai. Nah, delegation skill ini bukan artinya pemimpin itu harus bisa semuanya ya, enggak. Tapi yang terpenting adalah pemimpin itu bisa mengenali potensi atau keahlian dari anggota-anggotanya dan setelah itu dia bisa mengassessment hal-hal itu. Setelah itu dia bisa menempatkan anggota-anggotanya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau misalnya ahli di bidang media bisa ditaruh di bidang media gitu ya, ahli dalam merumuskan kaderisasi bisa ditaruh di bidang kaderisasi dan lain sebagainya, yang dia kritis bisa dimasukin ke kajian strategis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi keahliannya sejalan dengan posisi yang diamanahkan. Boleh di next selanjutnya. Skill yang selanjutnya itu ada 3 lagi. Yang pertama itu ada konflik management skill. Jadi sebagaimana kita tahu sebagai makhluk sosial kita tuh pasti sering bergesekan ya. Pasti ada hal-hal yang tidak disepakati dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memanajemen konfliknya gitu ya. Jadi bagaimana bisa mengontrol konflik. Jadi pertikaian apa yang diperbolehkan dengan batas tertentu gitu ya. Jadi konflik management skill ini penting juga untuk kita biar kita nggak panikan dan nggak ikut baper kalau misalnya ada konflik-konflik di dalam sebuah organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah decision making sebagaimana yang kita tahu. Jadi itu pemimpin itu bisa melihat uh, berbagai macam variabel yang bisa dipertimbangkan sebelum dia memutuskan gitu ya. Jadi dipandang dulu variabel-variabel bisa mempengaruhi sebuah keputusannya. Habis itu ditelaah dengan baik, dipertimbangkan dengan segala sesuatu yang ada dan pada akhirnya bisa diberikan decision making-nya. Lalu yang terakhir ada motivational skill. Nah, jadi leader itu bukan hanya yang memanage, bukan hanya yang memberi arahan, tapi juga yang memberi motivasi. Motivasi itu ibarat bensin ya. Jadi dalam berorganisasi atau mungkin berkomunitas, teman-teman ada masanya teman-teman itu semangat banget, ada masanya teman-teman lesu dalam organisasinya. Nah, pentingnya seorang leader itu punya skill untuk memotivasi adalah untuk mendorong kembali anggotanya atau untuk mereminder lagi anggotanya tentang tujuannya dalam organisasi gitu ya, dan bagaimana mereka tuh pada akhirnya bisa kembali on the track dan juga bisa kembali dengan potensi terbaiknya untuk melaksanakan program-program yang telah dibentuk. Selanjutnya, boleh di next di slide selanjutnya. Karena tadi kita sudah membahas putar kepemimpinan atau pemimpin, sekarang kita akan ngebahas seputar bagaimana positioning kita, POV kita sebagai seorang anggota. Jadi gimana kita bisa memahami peran kita sebagai seorang anggota agar keberlangsungan hidup organisasi atau komunitas kita berjalan dengan baik. Boleh di next selanjutnya. Peran penting anggota itu ada 2 juga, sama. Yang pertama adalah mitra pemimpin, dan yang kedua adalah tulang punggung organisasi.
Mitra pemimpin itu maksudnya adalah anggota itu berperan sebagai suksesor program yang dibawa oleh seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpin dong tapi nggak ada anggotanya, nggak akan bisa bergerak kemana-mana itu organisasi atau komunitas itu, gitu ya. Jadi penting sekali posisi anggota ini. Lalu yang kedua adalah sebagai tulang punggung organisasi. Wajah atau reputasi sebuah organisasi komunitas itu ditunjukkan oleh hal-hal yang dilakukan anggota secara keseluruhan, teman-teman semuanya. Jadi tindak tanduk teman-teman di sebuah organisasi itu pada akhirnya bisa memberikan gambaran kepada publik bagaimana isi dari organisasi tersebut gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jadi orang yang berkembang di organisasinya, teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik dari organisasinya, maka orang-orang di luar akan melihat bahwasannya organisasi yang teman-teman ikuti itu adalah organisasi yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik. Dan organisasi program-program itu bisa berjalan karena apa? Karena anggota yang aktif ya, di balik pemimpin yang punya decision making yang bagus dan punya motivational skill yang bagus juga. Boleh di next selanjutnya. Nah, setelah itu ada tanggung jawab anggota. Ada 4 teman-teman tanggung jawab anggota itu. Yang pertama adalah menjaga niat dan integritas. Nah, ini yang cukup penting untuk teman-teman jaga sebagai anggota. Memastikan bahwa niat dan integritas diri kita itu terjaga seiring berjalannya waktu. Karena kadang teman-teman ada di dalam satu organisasi selama keberjalanan organisasi itu berlangsung. Lalu yang kedua adalah taat kepada pemimpin dalam hal baik, yaitu mendukung penuh ya keputusan yang baik serta mengingatkan pemimpin saat keputusannya kurang tepat gitu. Jadi teman-teman merupakan anggota yang baik atau yang sesuai dengan tanggung jawabnya kalau misalnya saat ada hasil musyawarah yang baik, teman-teman menjalankan dengan baik meskipun mungkin teman-teman ada hal-hal sedikit yang tidak disepakati ya, bukan prinsipal lah tapi bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya ada keputusan-keputusan yang kurang baik dari pemimpinnya, teman-teman punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan. Lalu yang ketiga adalah menjaga persatuan, respect dengan sesama anggota dan pemimpinnya. Karena teman-teman semuanya, menjaga persatuan itu penting karena kalau misalnya sebuah organisasi itu kebanyakan konflik internalnya, pada akhirnya program itu nggak bisa dijalankan. Uh, Cita-cita atau goals yang kita impikan itu nggak bisa dapat karena gitu. Jadi respect ini penting karena teman-teman harus memahami bahwasannya dari satu organisasi gitu ya, atau dari satu komunitas itu punya background atau latar belakang orang yang berbeda. Jadi kita perlu mengenal lebih jauh orang-orang tersebut. Hal yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dan menjadi teladan, teman-teman. Yaitu mencurahkan tenaga, pikiran, ilmu, serta dedikasi yang maksimal dalam menjalankan peran. Jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ya, jadi berpartisipasi aktif itu maksudnya dengan apa yang kita punya, dengan skill yang kita punya, dengan ide yang kita punya, dengan keterampilan yang kita punya, dan menjadi teladan. Menjadi teladan itu pada akhirnya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik versi kita gitu ya. Karena terbaik tiap orang itu beda-beda teman-teman. Dan jangan sampai kita terpaku sama terbaiknya orang-orang lain gitu. Padahal kita punya versi terbaiknya sendiri. Boleh di next selanjutnya? Setelah kita membahas tentang tanggung jawab anggota, selanjutnya adalah hak anggota. Yang pertama adalah hak partisipasi. Jadi teman-teman punya hak untuk ikut rapat, punya hak untuk mengemukakan pendapat, teman-teman punya hak untuk memberikan masukan dan lain sebagainya itu ya. Itu bagian dari hak teman-teman. Lalu yang kedua adalah hak perlindungan. Hak perlindungan ini maksudnya saat teman-teman memberikan pendapat, memberikan pandangan, teman-teman dilindungi nih. Harusnya tidak menjadi batu sandungan atau bahkan tidak menjadi duri dalam daging. Jadi harusnya itu bisa berjalan baik gitu karena teman-teman dilindungi dalam organisasi, dilindungi saat teman-teman itu mengupakan pendapatnya. Yang ketiga adalah hak pengembangan diri. Nah, ini kebanyakan di organisasi-organisasi mahasiswa zaman sekarang melupakan ini. Jadi dalam organisasi, teman-teman, di hak pengembangan diri, banyak orang-orang atau mungkin mahasiswa yang ikut organisasi, tapi pada akhirnya hanya menjadi budak programnya gitu. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pengembangan dirinya. Jadi harusnya organisasi dan pemimpin bisa memahami bahwasanya salah satu hak anggota adalah pengembangan diri. Kalau misalnya teman-teman masuk organisasi tapi nggak merasa ada perkembangan di dalam dirinya, perlu patut dipertanyakan tuh ke organisasinya dan kepemimpinan dari ketua organisasi. Lalu yang keempat adalah hak informasi. Jadi teman-teman punya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang seterbuka-terbukanya. Misalnya
kenapa keputusan ini diambil, kenapa tidak yang ini, kenapa tidak yang itu gitu ya. Jadi itu merupakan hak teman-teman juga. Lalu yang terakhir, boleh di next. Di slide terakhir ada hak anggota yang terakhir, ya ini adalah hak penghargaan teman-teman. Dan hari ini Akang udah mulai melihat bahwasannya udah mulai banyak organisasi-organisasi atau kepanitiaan yang sudah memberikan hak ini ke anggota-anggotanya, yakni diapresiasi. Karena apa teman-teman? Anggota itu atau kita yang ikut sebuah organisasi pasti mengorbankan banyak hal. Mungkin berbeda pengorbanannya, tapi pengorbanannya banyak hal. Mengorbankan waktunya, waktu belajarnya, waktu tidurnya, mengorbankan pikirannya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu harusnya di organisasi ada hak penghargaan yang ini sebenarnya hak yang patut dipenuhi sama pemimpin di sebuah organisasi atau organisasi itu sendiri. Boleh di next. Lalu yang terakhir untuk materi kali ini aku akan tutup dengan dua quotes dari ini ya, dari Ibnu Taimiyah dan dari Ali bin Abi Thalib. Pemimpin tanpa dukungan rakyat akan mampu menegakkan keadilan. Sebagaimana rakyat tanpa pemimpin akan berada dalam kekacauan. Quotes yang satu lagi, tidak ada kebaikan pada kalian tanpa pemimpin dan tidak ada kebaikan pada pemimpin tanpa anggota yang taat. Maksudnya teman-teman semuanya, pemimpin dan anggota punya posisi yang sama-sama saling membantu ya, saling support gitu. Pemimpin nggak bakal ada tanpa ada dukungan dari anggotanya, dan anggota itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa ada pemimpinnya, tidak bisa mengarahkan. Jadi kedua ini adalah hal yang sangat penting, dan ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman semuanya. Saat teman-teman jadi pemimpin, teman-teman punya kewajiban, punya hak, dan saat teman-teman jadi anggota, teman-teman punya kewajiban, punya tanggung jawab, dan punya hak sama seperti halnya seorang pemimpin. Boleh next selanjutnya. Itu tadi jadi slide terakhir pada pematerian akan kali ini. Semoga bisa cerna, bisa direnungi, dan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Amir atas pematerian yang sungguh bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya maaf ya Kang apabila suara saya berisik karena kebetulan sedang ada acara di samping saya. Baik, untuk selanjutnya, apabila dari Akang Teteh Mentor ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kang Amir tadi, dipersilakan untuk raise hand atau boleh melalui kolom chat. Namun apabila pemateriannya dirasa sudah cukup, bisa langsung memberikan reaksi jempol saja di platform Zoom ini, Teteh. Boleh, Kang Gilang, dipersilahkan. Baik, teh ini aku on mic aja atau di chat ya teh? Boleh on mic aja, supaya enak tektokannya. Oke, terima kasih buat Elizabeth dan terima kasih juga buat eh, Akang yang udah memberikan materi. Mungkin di sini saya izin menanggapi dan mungkin izin bertanya nih Kang. Jadi di sini tuh kita ada dua kasus, ada satu kasus dengan dua mindset Kang. Kasusnya adalah salah satu tadi kan kita kan ngebahas tentang kita tuh tetap berada di dalam jamaah kan Kang. Namun apabila jamaah ini atau organisasi ini membawa keburukan kepada kita, entah dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban atau haknya kepada anggota, jadi aku tuh bakal ngambil POP sebagai anggota nih Kang. Jadi ada dua mindset di sini Kang. Mindset yang pertama itu anggota yang tahu ini organisasi ini buruk nih Kang, dia akan membawa kehancuran atau kesesatan lah buat pribadinya, tapi dia lebih memilih pergi. Nah, mindset yang kedua, dia tahu kalau organisasi itu buruk dan ini tuh akan membawa kehancuran buat dirinya, tapi dia lebih bertahan karena dia ingin memperbaiki organisasi ini gitu. Nah, di antara dua mindset ini yang mana sih Kang yang benar? Soalnya kan saya yakin nih Kang di setiap organisasi pasti ada dua orang ini, entah orang yang merasa aku nggak cocok di sini hanya akan membuat diri saya berkurang atau diri saya tidak berkembang, makanya dia keluar. Tapi ada juga mindset satu lagi nih, mindset di mana orang ini tuh dia tahu organisasinya itu ada organisasi yang lemah atau yang kurang untuk mengembangkan diri, tapi dia lebih milih bertahan karena ingin memperbaiki organisasinya gitu Kang. Jadi gimana ya, POP kita sebagai anggota tuh lebih baik kita ambil mindset yang pertama atau mindset yang kedua. Soalnya saya juga sekarang sedang berada di dilema tersebut gitu Kang. Agar saya sekarang tuh tidak salah jalan, jadi saya tuh ingin langsung keputusan dari Akang sendiri yang mungkin Akang tahu gimana dari Rasul-Rasul dulu
apa ya, menyelesaikan kasus ini gitu Kang. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Gilang, pertanyaan yang sangat bagus dan pastinya teman-teman juga sering ya menemukan kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya ya, tiap orang punya perhitungannya masing-masing ya. Tiap orang tuh punya kapasitas yang bisa menghitung dirinya dia dan bisa menghitung kekurangan-kekurangan dari organisasi tersebut. Sama halnya waktu dulu Akang sempat di DKM Analfabet Unpad. Dulu waktu maba, Akang tuh nggak masuk atau di tahun pertama atau itu Akang nggak masuk jadi anggota dari DKM Manahal itu karena Akang lihat programnya gitu-gitu aja nggak asik gitu kan segala macam. Akang jadi orang yang pertama yang bilang-bilang tuh aku nggak ikutan nggak ikutan gini kan. Aku nyari alternatif. Akang nggak ikut DKM Manahal, Akang ikut KMMK Syamil Unpad. Akang tuh ikut KMMK Syamil Unpad itu dari maba sampai tingkat 2 gitu. Nah, karena di KMMK atau karena di Syamil itu di LDK, Lembaga Dakwah Kampus di Unpad itu berkembang karena ternyata memang itu bisa mengisi Akang gitu ya. Nah, Akang berpikir ini sayang banget nih kalau misalnya harusnya kalau Akang mikirnya di LDK itu kan harusnya jadi cerminan LDF LDF-nya. Jadi kalau misalnya orang tuh nyaman di LDK harusnya nyaman juga di LDF gitu kan. Dan Akang tuh merasakan adanya nikmatnya ikutan kegiatan-kegiatan di LDK atau di organisasi serupa, cuman ini yang jalan. Ini versi yang bagusnya gitu. Mungkin tadi Gilang cerita ada organisasi yang emang lagi jelek aja gitu. Jadi hak-hak seorang anggotanya itu nggak terpenuhi dan itu hak juga loh seorang anggota tuh meninggalkan uh, organisasinya dan pindah gitu ya. Maksudnya mencari yang lebih baik sebenarnya itu fine-fine aja. Dan pada akhirnya karena akan ngerasa punya punya tanggung jawab, punya punya rasa pengen deh anak-anak Vapet itu ngerasain enaknya bisa berkelompok kayak di KMMK, di Samil gitu, bisa berorganisasi kayak di Samil. Pada akhirnya akan ngambil ilmu di Samil, habis itu akan balik lagi di tahun ketiga, jadi ketua. Jadi langsung akan bisa berubah sistemnya tuh. Akan bisa ngerubah, oh ini yang tadinya nggak asik, kita bisa yang program-program turunan yang nggak pernah dievaluasi gitu ya, yang cuman di ATM, di apa, yang diamati tiru plek ketiplek gitu ya. Itu tuh akan evaluasi sama teman-teman yang punya keresahan yang sama, akan olah kembali, akan recycle gitu ya, buka program baru dan alhamdulillahnya itu jadi manfaat buat yang lain yang tadinya organisasi nggak asik, jadi asik gitu. Jadi sebenarnya akan jawaban diplomatisnya adalah silahkan aja teman-teman misalnya punya pemikiran bahwasannya organisasi ini nggak ngasih hak, tapi teman-teman harus misalnya teman-teman udah di dalam gitu ya, udah di dalam organisasinya teman-teman harus ngasih pendapat dulu, ingetin pemimpinnya, ingetin kadifnya, ini kita udah mulai nggak bener nih, kita sebagai anggota ngerasa nggak dipenuhi hak-haknya padahal kita udah ngelakuin kewajiban kita sebagai anggota. Tapi kalau misalnya pimpinan-pimpinannya atau ininya nggak acuh gitu ya, maksudnya nggak peduli, ada baiknya sih teman-teman cari yang lain dulu, karena mungkin kalau akan karena ya, itu di fakultas ya akan punya keterlibatan, karena kasihan nih kalau misalnya teman-teman di fakultas nggak ngerasain apa yang akan ngerasain di universitas, jadi akan balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya perhitungan yang kayaknya masuk nih, kita bisa ngedobrak, kita bisa ngerubah organisasi ini jadi lebih benar, dan teman-teman punya tekad itu, emang nggak dilaksanakan gitu. Jadi kalau menurut Akang bukan perkara keputusan benar dan nggak benar ya, tapi perkara yang proporsional aja buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman atau Gilang punya, kayaknya aku keluar deh ya, cuman habis keluar itu nggak nyari apa-apa gitu. Maksudnya nggak nyari penggantinya atau yang lainnya, itu mungkin bisa dipertanyakan, mungkin karena turun aja semangat berorganisasinya. Tapi kalau misalnya misalnya Gilang keluar terus cari organisasi atau cari perkumpulan lain, itu mah enggak banget. Tapi kalau misalnya Gilang atau yang lainnya punya pemikiran, aku bisa nih ngerubah dengan bantuan teman-teman semuanya juga ya, nggak sendiri gitu. Kita bisa ingatkan pemimpinnya, ketuanya, atau kita tuh bisa bikin gebrakan seperti apa gitu. Jadi proporsional aja, dan tiap orang dengan keputusan bijaksana ya, pada akhirnya orang-orang itu kan udah mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Pada akhirnya berakhir di keputusannya itu ya, yang penting keputusannya bisa
jalankan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang memang sudah diperhitungkan. Itu sih kalau jawaban Akang Gilang walau alam sangat diplomatis sih sebenarnya, cuman itu sih yang Akang rasain gitu. Enggak? Oh, terima kasih Kang. Cuman Kang, saya ada satu pertanyaan lagi nih Kang. Gak apa-apa nggak? Gak apa-apa Boleh. nggak Teh? Kalau saya nanya Teh. Ya, dipersilahkan. Oke. Kalau kalau tadi tuh saya kan bertanyakan tentang POP anggota ya Kang. Nah sekarang saya bertanya tentang POP kepemimpinannya Kang. Tentang ketuanya inilah. Nah dalam kasus ini yang pertama dia si pemimpin itu paham dia tuh udah melakukan semua hak-hak dia sebagai pemimpin, tetapi anggotanya tidak memenuhi hak dia untuk kepada pemimpinnya gitu Kang. Jadi gimana ya? Yang mungkin yang zolim ya ke pemimpin itu zolim si anggotanya tuh. Nah apakah di sini si pemimpin itu bisa mengambil keadilan absolut Kang? Maksudnya tuh kalau ketika apa ya ketika disuruh bersuara si anggota itu tidak bersuara diam-diam aja terus jadi SDM yang kurang segala macamnya segala macamnya boleh nggak sih Kang seorang pemimpin mengambil keadilan absolut gitu kalau semisal ternyata anggota-anggotanya tuh tidak bisa diajak bekerjasama atau bahkan tidak bisa tidak bisa dirangkul keras kepala bebas segala macamnya karena memang banyak sekali kasus seperti itu nih Kang. Boleh nggak sih Kang seorang pemimpin mengambil tindakan absolut untuk menghadapi organisasi yang mungkin akan hancur ulah anggotanya sendiri? Entah itu kekurangan SDM-nya, kekurangan dari motivasi motivasinya segala macamnya. Itu diperbolehkan tidak Kang menurut Islam dan mungkin menurut pandangan Akang sendiri gitu. Oke, siap. Mantap pertanyaan. Bagus-bagus lagi. Oke. Sebagai seorang pemimpin, dia itu harus menjaga kapalnya tetap berlayar dan nggak tenggelam di tengah jalan. Aku adalah tipikal orang yang nggak suka kasih SP. Kan ada orang tipikal, Akang berapa kali ya, Akang pengalaman organisasinya, ada yang sempat jadi ketua di ketua di Kemanahan, terus juga kalau pernah dengar forum silaturahmi lembaga dakwah kampus se-Bandung Raya, sempat jadi ketua komisi A itu yang ngebahas isu dan keumatan dan itu membawa beberapa tamu dan ada mahasiswa dari kampus-kampus itu menjadi tim gitu. Dan Akang selama ini ijtihad yang Akang pegang ya. Akang tuh nggak pernah suka yang namanya ngasih surat peringatan dan nggak suka sama yang namanya nendang orang dari organisasi atau ngeluarin orang dari organisasi. Tapi caranya gimana? Caranya adalah Akang deketin dulu personal ya. Sebagai sebagai ketua komisi segala macam, Akang deketin secara personal dulu. Apa yang buat dia tuh tidak performanya itu nggak apa sih yang dia itu performanya ketinggalan sama yang lain kan pada akhirnya mungkin kita dapat nih POV-nya karena kan kita nggak tahu ya hidup orang kan berjalan ya dan tiap orang kan punya cerita hidup masing-masing dan punya hari buruknya masing-masing punya pengalaman buruknya masing-masing jadi di situ positioning orang mendengarkan keluh kesah dari anggotanya ini pada akhirnya akan pilihan. Kalau misalnya emang itu, kayak misalnya tadi gitu cerita ada yang bebel, ada yang emang nggak mau gerak, atau yang lainnya segala macam. Akan selalu kasih pilihan. Organisasi ini itu harus jalan dengan kamu atau nggak dengan kamu gitu. Jadi aku akan selalu kasihkan kalau kamu mau lanjut kinerjanya atau apa namanya performanya harus ditingkatkan. Kalau ada masalah jangan hilang cerita ke Akang gitu pasti akan bantu dan akan nggak bakal ngasih beban yang nggak bisa kamu kerjain gitu. Tapi intinya apa? Kamu cerita, jangan ngedumel gitu ya pada akhirnya. Nah akhirnya dari beberapa case yang akan dapat, pada akhirnya ada yang ya Kang maaf ya nanti aku coba sering komunikasi lagi, aku sering ini lagi. Dan ada case yang bilang ya udah Kang aku mau mundur. Nah ya udah tuh habis mundur ya mundur gitu. Jadi pada kalau aku tipikal yang nggak suka ngeluarin orang dari organisasi, tapi aku deketin dulu dan aku kasih pilihan kalau emang masih mau tetap di sini, silakan permasalahan diselesaikan. Kalau butuh bantuan silakan bilang ke aku bakal bantu sebisa mungkin. Dan kalau misalnya emang nggak sanggup silakan mundur. Aku nggak akan maksa orang itu ada di organisasi ini. Itu kalau Akang ya. Tapi mungkin ada beberapa style atau ini ya, atau kita bahas rules deh.
kan mungkin tiap organisasi itu punya rules masing-masing dan pasti punya batasan punishmentnya masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin punishmentnya berat sampai dikeluarkan segala macam. Akan nggak ngomongin yang itu tuh, akan nggak ngomongin yang itu. Kalau emang misalnya dia melakukan tindakan yang immoral gitu ya, kayak ya let's say nyolong apa segala macam dan memang tertulis di rules memang harus dikeluarkan ya itu keluarkan nggak masalah. Cuman kalau permasalahan dia hilang gitu ya, tidak bisa dihubungi segala macam, pada akhirnya memang ketuanya harus punya effort lebih untuk bisa mendekati anggota-anggotanya seperti itu gitu. Tapi kalau Akang bisa sarankan ke teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman punya anggota yang seperti itu karena POV-nya tadi kata bilang POV pemimpin, silakan deketin dulu anggotanya, tanya permasalahannya apa, pada akhirnya setelah itu tanya mau lanjut atau enggak. Nggak ada paksaan sama sekali nih. Nanti kita jalan dengan 3 orang, dengan 2 orang segala macam. Ya sudah, keep going aja gitu. Mau gimana lagi? Daripada kita nyeret-nyeret orang yang emang nggak mau ikutan gitu. Pada akhirnya nanti karena lagi kepikiran. Dan lagi ini untuk kepentingan semua yang ada di dalam kapal organisasi ini biar kita bisa tetap sampai ke tujuan yang emang sudah ditentukan dari awal. Gitu mungkin jawabannya Gilang walau-walam. Baik, Kang. Terima kasih sudah jelas. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah dari Akang Teteh Mentor sekalian, apakah sudah cukup? Apabila sudah cukup, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Baik, karena sudah cukup, mungkin kita bisa langsung lanjut ke pematerian berikutnya. Boleh?